Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rizky rahimakumullah, kali ini Rizky akan membahas kisah tentang perihal perdebatan Nabi Khidir cucu Fir'aun. Banyak sekali ya sobat, kontroversi kalau kita berbicara tentang Nabi Khidir. Sebelum membahas tentang Nabi Khidir cucu Fir'aun, Rizky akan membahas tentang 10 pendapat ulama tentang garis keturunan Nabi Khidir menurut Ibnu Hajar. Khidir alaihi salam merupakan seorang Nabi Allah subhanahu wa ta'ala yang misterius. Ia memiliki tugas yang sama dengan Nabi yang lainnya, yaitu membimbing dan menyampaikan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia. Namun tidak banyak ulama yang membahas tentang sosok Khidir. Al-Quran juga tidak pernah secara jelas menyebut namanya, apalagi asal-usul keluarga. Dalam kitab suci umat Islam ini, Allah subhanahu wa ta'ala hanya menyebutkan sebagai seorang hamba. Al-Quran juga hanya menyampaikan kisah perjalanannya bersama Nabi Musa alaihissalam. Namun, ada seorang ulama besar mencoba menguak sosok Nabi Khidir. Dia adalah Ibnu Hajar al-Asqalani. Dia mengupas sosok Nabi Khidir melalui pengujian terhadap hadis-hadis yang berkenaan dengannya. Berikut sumber-sumbernya. Di antara salah satu pertanyaan yang hendak dijawab adalah terkait asal-usul garis keturunan Nabi Khidir alaihissalam. Dalam kitabnya yang berjudul Az-Zahru An-Nadir fi Nabi Al-Khidir, Ibnu Hajar menggali tentang garis keturunan Nabi Khidir. Ibnu Hajar mengungkapkan ada beberapa riwayat yang berkaitan dengan garis keturunan Nabi Khidir. Ada 10 pendapat ulama yang ia kemukakan. Pertama, pendapat yang menyatakan bahwa Khidir adalah putra Nabi Adam alaihissalam yang tercipta dari tulang sulbinya. Kedua, pendapat yang menyatakan bahwa Nabi Khidir adalah anak dari Qabil, putra Nabi Adam. Pendapat yang ketiga disebutkan bahwa nama asli dan garis keturunan Nabi Khidir adalah Balyan bin Mulkan, bin Koli, bin Syalik, bin Abir, bin Al-Farsyad, bin Sam bin Nuh. Pendapat keempat dikatakan bahwa Khidir adalah Muammar bin Malik, bin Abdullah, bin Nas, bin Al-Azad. Kelima pendapat yang menyatakan bahwa Khidir adalah putra Ammani bin Nur bin Al-Is bin Ishak. Keenam, pendapat yang menyatakan bahwa Khidir merupakan cucu Nabi Harun, saudara laki-laki Nabi Musa. Ketujuh, pendapat bahwa Khidir adalah cucu Fir'aun dari anak perempuannya. Kedelapan, pendapat yang menyatakan bahwa Khidir adalah Ilyasa. Pendapat kesembilan menyatakan bahwa Khidir merupakan salah seorang keturunan Faris. Sedangkan pendapat yang ke-10 disebutkan bahwa Khidir adalah anak dari salah seorang yang beriman kepada Nabi Ibrahim dan ikut bersamanya dari negeri Babilonia. Terkait dengan asal-usul nama Khidir sendiri, penulis menemukannya di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Diceritakan bahwa suatu ketika ia duduk di atas tanah kering berwarna putih. Tiba-tiba tanah yang ia duduki berguncang dari bawah dan berubah menjadi hijau, kadra. Pendapat ini diungkapkan oleh Imam Ahmad. Wallahu alam. Inilah kisah tentang Khidir cucu Kang Fir'aun. Segala hal tentang Nabi Khidir memang masih diselimuti banyak misteri hingga saat ini. Mulai dari penyebutan namanya antara Khidir atau Qadir, posisinya di dunia sebagai nabi atau wali atau hamba biasa yang soleh, kebenaran tentang Nabi Khidir
sebagai sosok yang masih di bumi atau telah dipanggil ilahi, hingga garis keturunan Nabi Khidir yang masih menjadi perdebatan antara ulama. Nah sobat, di video kali ini Rizky akan fokus pada garis keturunan Nabi Khidir. Misteri-misteri lainnya akan diungkap di video lain kali. Semoga penonton semuanya berkenan untuk mendoakan. Bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa Nabi Khidir adalah cucu dari Fir'aun. Benarkah? Pendapat yang menyatakan Nabi Khidir merupakan cucu dari Fir'aun adalah pendapat dari Muhammad bin Ayub. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ayub al-Kilabi al-Wasiti. Beliau adalah seorang perawi yang jujur dan dapat dipercaya. Dan hadis-hadisnya banyak dirujuk oleh Ibnu Majah. Dalam At-Takrib, beliau menyebutkan bahwa Nabi Khidir adalah cucu Fir'aun dari anak perempuannya. Namun, Muhammad bin Ayub mendapatkan keterangan ini dari Ibnu Lahiyah, dan Ibnu Lahiyah adalah perawi yang dapat dipercaya. Namun, mengalami kekacauan pikiran semenjak kitab-kitabnya terbakar dalam At-Takrib. Oleh sebab itu, pendapat tentang Nabi Khidir adalah cucu Fir'aun masih dianggap belum kuat sebab bersumber dari Abdullah bin Luhaiyah. Selain cucu Fir'aun, ditemui pendapat yang menyatakan bahwa Nabi Khidir adalah anak dari Kabil, yang berarti Nabi Khidir adalah cucu dari Nabi Adam. Pendapat ini diungkapkan oleh Abu Hatim al-Sijistani dalam kitabnya yang bertajuk Al-Mu'ammarin. Abu Hatim mengatakan bahwa keterangan tersebut diperoleh dari Abu Ubaidah, guru Abu Hatim. Tetapi Abu Hatim menyebutkan bahwa riwayat ini termasuk mu'dal. Perawinya terputus 2 orang atau lebih secara berurutan. Pendapat ini juga masih dianggap kurang kuat karena mu'dal. Pendapat lainnya adalah pernyataan bahwa Nabi Khidir adalah cucu Nabi Harun, saudara laki-laki Nabi Musa. Pernyataan ini dikutip dari riwayat Muhammad bin As-Sa'id bin Bashar al-Kalbi, ahli nasab dan tafsir, namun dituduh sebagai pendusta. Dari Abu Sahih yang bersumber dari Ibnu Abbas, Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya yang berjudul Az-Zahru An-Nadir fin Nabi Al-Qadir mengatakan bahwa riwayat ini jauh dari kebenaran karena mata rantai periwayatnya sangat lemah. Pendapat yang cukup kuat di antara pendapat-pendapat sebelumnya adalah pernyataan dari Wahab bin Munabi, seorang perawi yang sikoh dan hadis-hadisnya sering dirujuk oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan Nasai. Wahab mengatakan bahwa nama asli dari garis keturunan Nabi Khidir adalah Balia bin Mulkan bin Kali bin Syalik bin Abir bin Al-Farksyad bin Sam bin Nuh. Pernyataan Wahab juga diamini oleh Ibnu Qutaibah dan An-Nawawi. Namun, An-Nawawi menambahi sedikit tentang Mulkan bin Kali. Menurut An-Nawawi, ada riwayat yang menyebutkan bahwa yang benar Kilman bin Kali, bukan Mulkan bin Kali. Manakah yang pasti? Wallahu a'lam bishawab. Biarlah hal ini terus menjadi misteri agar manusia tak pernah berhenti menyadari bahwa satu-satunya zat yang maha pasti dan maha mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sebuah kisah tentang misteri usia Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir berumur panjang hingga kiamat. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Nabi Khidir masih hidup hingga saat ini. Tetapi ada juga pendapat yang menyatakan bahwa Nabi Khidir telah meninggal sejak lama. Perbedaan pendapat yang mencolok ini disebabkan oleh ketiadaan dalil pasti tentang asal-usul Nabi Khidir. Bahkan Al-Quran dalam surah Al-Kahfi hanya menyebut Nabi Khidir dengan istilah seorang hamba yang telah kami beri rahmat
dari sisi kami dan telah kami ajari ilmu dari sisi kami. Ibnu Ishaq juga di dalam karyanya yang bertajuk Al-Mubtada hanya menyebutkan bahwa Nabi Khidir memang berumur panjang, tetapi tidak disebutkan angka pastinya. Ibnu Ishaq mengungkapkan bahwa para sahabatnya menyampaikan bahwa ketika kematian telah berada di hadapan Nabi Adam mengumpulkan seluruh anaknya dan berkata, "Sesungguhnya Allah akan menurunkan siksa kepada para penduduk bumi. Oleh sebab itu, bawalah jasadku ini ke dalam gua dan kuburkan aku di negeri Syam, sekarang bernama Syria." Begitu pula ketika musibah banjir bandang, Nabi Nuh berpesan kepada anak-anaknya, "Sesungguhnya Nabi Adam telah berdoa kepada Sang Pemilik semesta agar memanjangkan usia orang yang menguburkan jasadnya hingga hari kiamat." Alhasil, tidak ada satu orang pun yang menguburkan jasad Nabi Adam kecuali Nabi Khidir yang dapat melaksanakannya. Oleh sebab itu, Allah mengabulkan permintaan Nabi Adam untuk memanjangkan usia Nabi Khidir hingga waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Pendapat lainnya justru menyangkal bahwa Nabi Khidir bisa hidup hingga kiamat. Diriwayatkan dari Ali bin Musa Ar-Ridho dan Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Abu Bakar An-Nakasi dalam tafsirnya mengungkapkan bahwa Nabi Khidir telah meninggal dunia. Abu Bakar An-Nakasi juga menambahkan bahwa Imam Bukhari pernah ditanyai ihwal, apakah Nabi Khidir masih hidup? Dan Imam Bukhari menolak pendapat yang menyatakan bahwa Nabi Khidir masih hidup dengan hadis, "Di penghujung 100 tahun ke depan tidak tersisa seorang pun di atas muka bumi ini." Hadis riwayat Al-Bukhari. Abu Hayyan dalam kitab tafsirnya dan Ibnu Umar juga mendukung pendapat Abu Bakar An-Nakasi. Mereka berdua menyatakan bahwa Nabi Khidir telah wafat, sekaligus menyangkal bahwa Nabi Khidir hidup kekal hingga saat ini. Abu Fadl Al-Musri menyatakan bahwa jika Nabi Khidir masih hidup, Nabi Khidir harus mendatangi Nabi Muhammad untuk beriman dan mengikuti beliau. Pendapat ini dikuatkan oleh hadis riwayat Imam Ahmad yang berbunyi, "Jika Musa masih hidup, maka tiada jalan lain baginya kecuali mengikuti ajaranku." Sobat Rizki rahimakumullah, terlepas dari kebenaran usia Nabi Khidir, satu hal yang harus kita percaya adalah Nabi Khidir pernah hidup di bumi dan ini tidak boleh disangkal oleh siapapun. Wallahu a'lam bishawab. Itulah sobat sedikit kisah kali ini, kurang lebihnya Rizky mohon maaf dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.